Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, salam sehat dan bugar. Masih seputar pembahasan jejak peradaban Kerajaan Mataram Islam. Dan kali ini aku akan mencoba mengulas terkait kejayaan hingga keruntuhannya. Semoga kisah ini nantinya bisa memberikan semangat edukasi historis atau sejarah dan juga menginspirasi. Sobat TN masih mengawali 2024. Simak hingga tuntas infonya. Saat ini saya sedang berada di Keraton Pleret, tepatnya di kawasan Bantul, Pleret, kota Yogyakarta. Dan ini adalah sejak sejarah di abad 17. Nah, kita tahu bahwa Sultan Agung Hanyokorokusumo di abad 17 itu memindahkan keraton yang berada di Kota Gede saat itu ke Keraton Kerto. Nah, selanjutnya dari Keraton Kerto memindahkan ke kawasan Keraton Pleret. Ini adalah sejarah. Inilah Keraton Pleret, di mana tersisa puing dan reruntuhan, di mana Amangkurat I pernah bertahta di Keraton Pleret pada tahun 1646. Sobat TN, di Taman Keraton Pleret yang kini jadi Museum Purbakala Pleret ternyata sangat asik loh, asri dan nyaman pula. Untuk Sobat TN yang hobi traveling, adventure, khususnya lagi jika Sobat TN pemerhati, penikmat sejarah, nah lebih afdol lagi bisa diskusi kecil-kecilan tentang Kerajaan Mataram Islam misalnya. Gak bakal ada habisnya. Ditunggu ya di Museum Purbakala Pleret. Berwisata sambil belajar sejarah. Uhuy. Sobat TN, di tempat aku rileks saat ini adalah situs Cagar Budaya Kedaton atau sektor Sumur Gumuling. Dan aku sudah membahasnya di video sebelumnya, bisa dicek di channel ini pula. Nah, lokasi yang ditandai Sumur Gumuling ini merupakan bagian dari situs Cagar Budaya Kedaton. Nah, aku mencoba mengulas kembali bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, di situs Cagar Budaya Kedaton ini dipastikan sebagai lokasi Keraton Pleret. Jadi aku ini sekarang mungkin berada di singgasana istananya Keraton Pleret loh. Salah satu keraton kerajaan Mataram Islam dengan raja yang berkuasa adalah susunan Amangkurat I. Sobat TN, tanpa berlama-lama seperti janjiku, mengulik sepenggal sejarah kejayaan atau masa keemasan hingga keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Aryo Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya adalah hutan atau alas bernama Mentau. Alas Mentau. Oleh Ki Ageng Pemanahan dilakukan babat alas. Di alas Mentau inilah Ki Ageng Pemanahan membangun sebuah peradaban baru bernama Mataram. Alas Mentau pun disulap jadi Kota Gede. Sekitar 7 tahun Ki Ageng Pemanahan membangun Mataram. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1584, diganti putranya Sutawijaya. Selama dipimpin Sutawijaya, Mataram berkembang dan mampu mengalahkan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik tahta setelah lepas dari kerajaan Pajang dan bergelar Panembahan Senopati. Saat itu wilayah Mataram Islam hanya alas Mentau dan bekas kerajaan Pajang. Pada masa pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 hingga 1645, Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak keemasan atau kejayaan, berhasil melakukan ekspansi atau perluasan wilayah dan menguasai wilayah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di Batavia. Tercatat 2 kali serangan ke VOC di Batavia meski berujung gagal. Jangan lupa subscribe channel Tejo Naga Sakti. Hoi hei. Kerajaan Mataram di era Sultan Agung berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan lain seperti Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten. Meski belum berhasil mengalahkan VOC di Batavia di masa Sultan Agung, berhasil membawa Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang terbilang besar di tanah Jawa.
Kerajaan Mataram Islam tersohor sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC. Ironisnya, menjelang keruntuhan justru minta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan kerajaan Mataram Islam terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir, digantikan putra Sultan Agung bernama Amangkurat I. Tanda-tanda kemunduran adanya serangan Trunojoyo yang berhasil mengalahkan benteng pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana atau ibu kota kerajaan Mataram Islam. Perlu diketahui bahwa ibu kota Mataram Islam mengalami beberapa kali perpindahan, dari kota gede pindah ke Keraton Kerto dan pindah lagi ke Keraton Pleret. Pasca invasi Trunojoyo pada tahun 1677, Amangkurat I melarikan diri, minta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam pelarian di Tegal pada tahun 1677. Digantikan putra mahkota bergelar Amangkurat II, bertahta tanpa singgasana. Endingnya Amangkurat II kembali merebut Keraton Pleret atas bantuan VOC dan eksekusi Trunojoyo. Seiring waktu dianggap wahyu Keraton Pleret telah hilang, Amangkurat II akhirnya memindahkan ibu kota Mataram Islam ke Kartosuro. Pada tahun 1680, Keraton Pleret pun ditinggalkan oleh penghuninya. Secara umum, keruntuhan kerajaan Mataram Islam ditandai disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Demikianlah sepenggal informasi seputar sejarah, kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Mataram Islam di Nusantara. Jangan lupa untuk mendapatkan video-video terbaru dari Tejo Nagasakti Channel, pencet lonceng notifikasi setelah like dan subscribe. Atas perhatiannya terima kasih. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.